Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cuap Podcast. Baleni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cuap Podcast. Dino iki enek bintang tamu sing luar biasa cantike, luar biasa sangare. Mari kita sambut Mbak Ivi. Hai, apa kabar Mas Cuap? Apa kabar? Mbak Ivi apa kabar? Harusnya aku dong. Oh gitu. Ya alhamdulillah baik Mas. Wih, baik. Sehat. Mas Wanya sendiri? Alhamdulillah baik juga. Lagi pisan iki aku ditakoni karo bintang tamune kabar. Wah, jadi baper aku. Nah, gampang mun baper. Oke. Oh, Mbak Ivi, nama aslinya siapa, Mbak? Nama aslinya itu Febriana Fitri Nur Alifa. Febriana Fitri Nur Alifa. Kok bisa jadi Ivi? Dari Fitrinya, jadi diambil V-nya aja. Oh gitu, Iya. V-nya aja. Betul. Asli Madiun, Mbak? Enggak sih, aku pendatang malahan. Loh, mosok? Iya, cuman emang aku dari sejak umur 5 tahun udah di Madiun. Oh, lah lahir di mana? Blora, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Bapak atau Ibu yang di Blora? Dua-duanya. Dua-duanya Blora, Iya. terus ke Madiun. Ke Madiun, Wih. umur 5 tahun. 5 tahun. Berarti TK di sini. TK di sini. Oh, di TK mana, Mbak? Tunas Rimba. Oh, sini. Iya. Apa iki? Bener. Tunas Iya. Rimba, Tunas Rimba SD-ne di anu. SD Kagen 1. SD Kagen. Wah, berarti daerah ning kono-kono Iya, kuwi ya. betul. Kelurahan apa ya kene iki? Sekono kuwi pokoke. Awakmu sing Madiun jajan sak sekolahan karo Mbak Ivi. Oh iya. Saya siapa? Jangan sak sekolahan Mbak Ivi iki. Mm-hmm. SMA-ne ya SMA 5. Coba banget SMP-ne. SMP 5. Oh, SMP 5. Rot adoh lah alun-alun. Betul. Oke. Mbak Ivi, aku tanya, Mbak Ivi kan aku tahunnya itu seorang dancer ya atau Iya, penari. betul. Itu dari umur berapa, Mbak? Kalau dibilang umur berapa mungkin ini agak lebay ya aku bilangnya. Dari sejak bayi Mas malahan. Sejak bayi. Iya, jadi dulu tuh aku sering dikutang sama yang tiku. Heeh. Nah, yang tiku sering nang ninggung tuh aku bergerak sendiri. Kan ada tuh bayi yang digerakin. Iya. Nah, itu bergerak sendiri akunya. Oh, gitu. Mengikuti iramanya eyang. Iramane nang nigung gitu. Oh, kaya anu, Mbak, Rayanza. Oh iya, iya ya. Aku iki ndelok Rayanza ya disetane wong kok ngene joget-joget gini. Berarti kayak itu, Mbak. Jangan-jangan Rayanza jadi dancer kok, Mbak. Oh ya, siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Siapa ngerti. Berarti dari kecil itu sudah ya bisa dibilang penari. Terus SD atau TK itu ikut nari-nari gitu nggak sih? Iya, selalu ikut kayak pementasan tari-tari kayak gitu. Cuman waktu TK, SD itu aku anaknya minder Mas, agak minder gitu loh. Masa? Introvert juga gitu. Iya, Masa jadi minder? sebelum menjadi Ivi yang sekarang tuh aku melalui proses itu. Oh gitu, sama aja, Mbak. Oh iya, toh masa toh? Aku ya isinan. Terus ikut dek sanggar-sanggar gitu nggak sih, Mbak, di Madiun? Di Madiun dulu enggak, dulu tuh kan mama sangat minim informasi ya. Terus teknologi kan juga belum berkembang begitu pesat. Jadi nggak pernah ikut les gitu enggak. Jadi hanya mengandalkan ekskul aja. Oh, ekskul, jadi sekolahan aja ya, nggak Di pernah. sekolah aja. Gitu. Tapi mulai SMP itu aku SD kelas 6 malah. Oh, SD itu kelas 6. aku ikut sanggar namanya Sanggar Natali. Gitu. Sanggar Natali. Jadi kecilnya kan tradisional. Iya. Itu menjajal modern dance. Oh, Natali itu sanggar Natali itu modern dance. Gitu. Di mana itu? Kalau sekarang sih ada di daerah mana tuh arah ke Mojopurno, daerah Mojopurno. Oh, Mojopurno. Berarti masuknya kabupaten. Iya, masuknya kabupaten. Gitu. SMP sampai SMA. Apanya? Modern dance-nya? Iya, belajarnya di Sanggar Natali itu. SMP aja. Oh, SMP SMA aja. itu aku jalan dua-duanya. Tradisional jalan, modern dance juga jalan. Tapi lebih timpangnya ke modern dance Modern beratnya. dance. Itu juga di Sanggar Natali juga Iya, di di mana? sekolah, ekskul. Oh, di sekolah ekskul. Ada Ikut anu juga nggak sih cheerleader gitu? sempat ikut cheerleader, Oh. cuman aku kayaknya nggak berbakat di situ, nggak Oh, kuat di gitu. situ latihannya, terlalu keras banget. Aku besoknya langsung keluar. Oh, gitu. Jadi sempat latihan 1 kali, besoknya aku mundurin. Oh, berarti di SMA 5 ya? SMA 5 itu ekskulnya ada cheerleader, ada tari juga. Modern dance juga ada. Modern dance. Betul. Itu beda atau satu ekskul tapi mempelajari semua gitu? Enggak, beda-beda. Oh, beda-beda. Tradisional sendiri, terus modern dance juga Oh, sendiri. gitu. Betul. Itu pernah ikut lomba-lomba gitu nggak sih? Di Iya, Madiun? pernah
Oh itu. ada di Madiun. Ada. Baru Dulu tahu. malah aku nggak tahu ya kalau sekarang, tapi kalau dulu tuh rame banget Mas Cua untuk yang lomba modern dance-nya. Kalau setauku yang tari tradisional lombanya itu kita ikutnya yang ajangnya dari pemerintah kayak gitu, dinas kayak gitu-gitu. Baru tahu aku. Tahun berapa sih Mbak SMA-nya? SMA-nya tuh aku masuk tahun 2012. Oh 2012 masuk kelas 1, lolusnya 2015. Betul. Oh gitu. Wah keren sih. Terus akhirnya kuliah mengambil jurusan tari juga. Pendidikan seni tari. Oh, pendidikan seni tari. Tapi lebih fokusnya di tari tradisional akunya. Gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang berhenti sih yang modern dance, tetap ikut tapi mungkin hanya kayak hanya selingan aja gitu. Oh, selingan. Wah, itu ada tantangan dari keluarga atau gimana gitu ya Mbak? Oh, maksudnya gitu ya? Kan biasanya orang tua jangan milih jurusan sing kerjanya angel. Oh gitu. Ya, Iya. mungkin ya soalnya temanku juga ada ngambil jurusan tari dan sebenarnya kayak ya ditentang lah sama orang tuanya gitu. Oh Nah, iya. kalau Mbak Ivi ditentang juga kah? Kalau ditentang itu enggak sih ya Mas, tapi kayak lebih ke diarahkan aja. Mbak kamu tuh ambil jurusan yang sekiranya tuh bakal bisa kerja yang di kantor kayak gitu loh. Ada kayak gitunya. Cuman saat itu aku bilangnya aku nggak mau kuliah itu berat karena dulu SMA tuh kan udah berat tuh Mas. Harus mikir UN kayak gitu-gitu kan. Aku nggak mau. Jadi juga diarahin juga sama orang tua, Mbak kamu tuh ambil di UGM, diarahin ke UGM. Aku bilangnya kalau di UGM yang bangga kan papa mama aku gitu. Akunya nggak bangga dong, aku kan nggak bakal fun menikmati itu gitu. Makanya aku akhirnya orang tua yang ngalah gitu. Akhirnya boleh kamu ditari tapi ambil yang pendidikan kayak gitu. Jadi arahnya nanti ke guru gitu. Oh diarahkan tetap diarahkan gitu. Berarti nggak murni seni tari tapi di pendidikan seni tari. Oh gitu. Terus berarti sekarang kalau pendidikan seni tari sekarang guru juga. Tapi gurunya guru TK Mas aku. Tapi kan mengajari tari juga kan? Enggak, malah di TK itu aku jadi guru kelasnya, guru pelajarannya. Bukan pelajaran tari tapi ya. Aku lebih ke kreativitas. Oh gitu. Wah keren sih. Biasanya kan ngurusi anak-anak kecil TK itu wah luar biasa yang super aktif banget. Iya super aktif, butuh kesabaran lebih gitu. Tapi di TK-nya itu ada ekstra tari itu nggak sih? Iya kan kebetulan ini sekolahan aku kan 3 bahasa tuh Mas. Nah dan juga ada 3 jenjang. Jadi dari TK, SD, SMP. Nah ekstra tarinya aku di SD-nya. Gitu. Oke, sekarang kembali lagi ke tentang pertarian tentang Mbak Ivi lah. Berarti setelah melihat latar belakang Mbak Ivi itu, Mbak Ivi lebih condong ke sukanya itu sebenarnya modern atau tradisional? Dua-duanya suka. Dua-duanya, tapi sekarang badannya kan karena aku kan kuliahnya di UNY di Jogja Mas. Nah jadi materinya tuh kan tari-tari Jogja yang alusan ya gitu. Jadi badannya itu udah badan tradisional banget gitu. Jadi kalau mau balik ke modern tuh kayaknya ya bisa, tapi kayaknya canggung gitu loh akunya jadinya. Gitu. Kalau kuliah di Indonesia seni tari itu kebanyakan apa emang tradisional sih? Ada nggak sih jurusan seni tari tapi modern gitu? Setahu aku tradisional sih. Tradisional aja. Kalau nggak gitu kontemporer kayak gitu. Iya tahu. Tapi emang dari dasarnya sudah pernah belajar tradisional, akhirnya ya bisa lah ya ngikuti. Iya bisa. Tapi secara pribadi juga suka tradisional ya? Suka. Tapi waktu di Jogja itu aku kaget Mas. Kagetnya kenapa? Kagetnya kan karena kalau tari Madiun mungkin aku belajarnya lebih tari-tari yang gagahan ya, kayak prajuritan kayak gitu-gitu loh. Nah di Jogja itu tarinya kan alusan toh, gitu, yang benar-benar halus banget gitu. Kaget, aku malah sempat curhat ke temanku. Aku rasanya pengen pindah, aku pengen transfer ke univ lain, aku bilang kayak gitu. Terus teman aku yang nguatin orang Jogja, lah kenapa Tovi kayak gitu, mbok gak usah po kayak gitu. Akhirnya dikuatin nanti tak ajarin wes gitu. Akhirnya aku
bertahan dan akhirnya aku nikmati, ternyata ya enak aja sih akhirnya. Gitu. Berarti tiap univ itu apa ya, pakemnya beda gitu kan? Beda. Nanti kalau misalkan univ Lampung gitu ya pasti tariannya tentang tarian Lampung dong gitu. Nanti kalau Surakarta di Solo gitu ya belajarnya tentang tari Solo gitu. Kalau Dasarannya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada juga ya berarti? Iya, ada. Itu kalau Jawa Tengah, Jogja itu kan halus gitu ya. Kalau Madiun berarti ikut Jawa Timur itu lebih ke kasar. Bukan kasar, Apa? gagah. Oh, gagah. Kayak gitu. Terus ada lagi daerah lain yang Mbak Ivi tahu? Tentang apa nih maksudnya? Tentang itu kalau Jawa Tengah, Solo, Jogja itu kan halusan. Madiun itu gagah. Terus daerah lain kira-kira ada yang tahu Mbak Ivi? Enggak tahu sih. Nggak Pokoknya tahu, cuma taunya itu. Iya, taunya itu. Terus pokoknya kalau per daerah ada jurusan itu ya belajarnya pasti dasarannya itu gitu. Oh gitu. Nyawa Mas kaku ya bahasa Indonesia? Enggak sih, Mbak. Oh ya wes. Oh ya, selama kuliah di Jogja itu selain kuliah, apakah juga ikut UKM tari atau Saat ngelumpuin opo ya bahasane, nglumpukne bocah kanca-kanca buat ayo nari. Oh gitu. Kalau ikut UKM-nya sempet sih Mas, aku daftar. Tapi untuk seleksi keduanya, untuk kayak disahkannya jadi anggota UKM, itu aku nggak ikut karena saat itu ini nggak apa ya ngomong masalah Iya, pribadi. nggak apa-apa. Nah, itu aku bertengkar dengan mama aku. Jadi Dengan mama? Iya, dengan mama aku. Karena? Bertengkar hebat. Pokoknya aku sampai menyakiti perasaan beliau. Oh. Aku hari itu langsung pulang minta maaf ke beliau. Gitu. Iklan ya, Pak. Iklan. Itu bertengkarnya karena ikut UKM itu atau? Enggak, bertengkarnya karena ada hal lain. Oh gitu. Iya. Akhirnya gagal seleksi itu. Iya, terus akhirnya aku ikutnya hanya di organisasi jurusan aja sih, Hima. Oh gitu, Hima. Iya biasanya di Hima itu juga ada betul. seninya gitu ya, ada teaternya, ada seni tarinya gitu. Nggak pernah ikut kejuaraan atau gimana waktu di Jogja? Enggak sih, enggak. Aku kalau di Jogja jujur aja aku tuh malah minder sih Mas. Minder? Iya, karena seorang Mbak Ivi minder? Iya betul, aku minder tuh karena itu tadi loh. Aku kan dari Jawa Timur, karena aku belajarnya tari gagahan, mungkin di sana kan lebih dicari yang halusan atau gimana gitu ya. Jadi akunya mungkin belum ini gitu. Tapi sering sih bantu nari kayak gitu, sering ikut pementasan sering. Tapi kalau untuk lomba enggak, lebih sering ke jobnya malahan. Gitu. Ya. Malah kerja ya, nggak ikut iya, lomba. betul. Itu lebih keren sih menurutku. Iya, malah kerja malah. Lomba kan menghabiskan uang, kalau kerja kan malah dapat uang. Betul. Itu Mas sambil jalan sambil apa sih dapat uang itu kan aku tabung buat uang jajan itulah intinya. Menurut Mbak Ivi paling job paling ya keren itu pas apa Mbak? Maksudnya menari, oh aku jadi dance-nya artis ini atau event ini apa Mbak? Dulu tuh malah aku nggak waktu di perkuliahan ya Mas, yang paling berkesan kan? Iya paling berkesan ya bener. Paling berkesan itu di SMP. Oh SMP malah? Iya, aku malah sampai nari ke Makassar. Wih, Iya, adomen. itu ulang tahunnya AU kayaknya, diadakannya di sana. Di Makassar. Iya, jadi aku udah ngerasain apa ya? Euforia, cuan bener. Dapat duit itu dari situ awalnya. SMP soalnya duit. Jadi di sana kan ada Trans Studio Makassar. Itu dibayarin semua sama sana. Makan kan dibayarin, hotel dibayarin. Itu karena ikut sanggar tari itu atau karena sekolahnya? Karena ini nih, guru aku suaminya orang AU. Nah, jadi diajakin karena beliau tahu bakatku narinya bagus gitu. Nih. Ayo ikut gitu. Oke, Bu. Mbak Ivi aja? Enggak, grup dong. Kita grup dari SMP itu? SMP, iya. Gitu. Dari teman-teman SMP Mbak Ivi itu, segrup yang nari itu masih ada yang nari nggak? Setahu Mbak Ivi? Aku nggak tahu kabarnya ya malahan. Tapi kayaknya kemungkinan besarnya enggak.
kemungkinan. Kebanyakan enggak, karena ya itu tadi Mas, kebentur kenyataan gitu. Soalnya nari juga kan bayarannya kadang juga nggak banyak gitu kan. Bener. Apalagi kan kemarin habis COVID kan, gitulah. Itulah kenapa kok aku akhirnya masuk ke TK ini, dunia TK kayak gitu, karena kebentur kenyataan itu. Jadi guru itu umur tahun berapa Mbak? Jadi guru, mulai masuk ngajar di TK itu? Di TK, tahun 2022 kalau nggak salah. Tahun kemarin berarti? Iya, baru setahun. Oh, baru setahun. Sebelumnya fokus di Sanggar. Tari Sanggar. Sanggar. Oh, berarti tantangan menjadi guru tari di Madiun itu cuan ya? Iya, itu salah satunya. Kan kalau dapat cuan aku bisa menghidupi diriku sendiri kan Mas. Kan aku kan belum berkeluarga. Jadi kan istilahnya aku masih numpang jadi tanggung jawabnya orang tua aku tuh. Nah aku ngerasa tuh kayak kok apa-apa aku masih jadi tanggungannya orang tua sih, kayak gitu. Apalagi saat itu kan COVID itu juga sempat naik turun kan. Nah aku berpikirnya aku kayaknya nggak bakalan bisa nih hanya mengandalkan job di Sanggar gitu, karena saat itu kan sepi kan akhirnya. Kalau dulu rame gitu, ngelatih yang di Sanggar, ngejob di luar, ekskul di sekolah-sekolah, itu 1 minggu tuh full pokoknya. Sebelum corona. Semenjak corona menyerang. Iya. Sepi, sekolah aja online, bahkan kuliah online. Iya, benar. Jadi berdampaknya besar banget ya. Besar banget. Mas, kok katanya kaku banget sih? Oh, enggak. Iya enggak sih? Enggak aman. Kan? Kalau Mas mau pakai bahasa Jawa aja. Iya Mbak, aku yo aman loh Mbak. Oh aman kan? aman. Terus blank. Kan sekarang kelihatannya banyak penari-penari, banyak lah ya, TikTok lah. TikTok kan banyak yang nari-nari seperti itu. Menurut Mbak Ivi itu gimana? Penari-penari TikTok gitu. Kan ada yang keren, terkadang ada yang kok gila ini malah. Oh gitu, iya. Menurut aku semuanya keren sih. Semuanya keren. Mau orang yang maksudnya ada kan orang yang udah kelihatan orang ini punya bakat, orang ini nggak punya bakat tapi suka nari, itu nggak apa-apa. Menurut aku semuanya keren. Yang penting suka dulu dengan kesenian dulu, budaya kita. Kalau nggak kita kan siapa lagi ini. Wah bener sih. Jadi menanggapi positif penari-penari TikTok gitu ya. Nggak apa-apa menurut aku. Pernah TikTok kan? Pernah. Nari juga? Iya, nari juga. Cuman nggak sering sih, maksudnya untuk buat konten-konten kayak gitu nggak sering aku. Kenapa? Aku kurang telaten kayaknya. Kayak gitu sih. Ini kayaknya kalau nari-nari di TikTok itu nggak butuh editing yang lebih dalam. Iya sih, benar-benar. Karena aku pun juga orangnya ini sih Mas, nggak begitu suka sosmed, ngepost, paham. Ngepost diri kayak gitu tuh nggak begitu ini. Paham. Gitu. Tapi kalau diajakin ayo, tapi kalau untuk buat sendiri enggak gitu. Sama seperti aku. Iya kan? Nah, jarang sih aku buatnya. Jangan Gemini. Oh bukan. Coba tebak ya nanti ya. Tak delok cete no. Oh iya. Tak delok cete hati ngerti. Gitu. Betul. Oke. Kenapa sih? Gak apa-apa. Bukan Gemini. Soalnya kan sekarang banyak banget. Kadang aku lihat ya gitu, kayak kalau aku mandang sebagai orang awam ya, bukan lihat jelek bagusnya sih. Kadang goyangannya itu tidak senonoh gitu loh. Oh iya, ada yang kayak gitu. Ini tuh yang dimaksud tuh yang tradisional. Yang di TikTok atau yang lebih? Yang di TikTok. Oh gitu. Aku lagi bahas TikTok ya. Soalnya banyak banget kan sekarang kayak tren-tren TikTok kadang enak sing apik iso diikuti. Terkadang ada opo sih iki enak sing ngene apa piye ngono. Oh iya betul. Iya sih, aku juga agak gimana gitu kalau melihat yang agak vulgar gitu ya.
gitu. Aku makanya lebih seringnya ya nonton TikTok tapi yang lebih ke tradisionalnya kayak gitu. Sekarang itu pernah lihat anu nggak sih apa ya jeneng channel lagi People Ambiar atau apa gitu. People Ambiar, People ya, Ambiar betul. itu kan Mas Sopo sih? Mas Firman. Ya Mas Firman itu kan itu hitungannya modern dance ya atau apa? Ada campurannya sama Campuran. ini tradisionalnya juga. Kita lihat, kok api. Iya, bagus. Gojek, jogetan TikTok sing menurutku perlu dilestarikan sih. Iya, Jadi gitu ya Mbak. Amin, doain ya Mas. Atau aku nanti ngajak Mas Cua aja. Aku mau. Cuma nggak bisa joget. Oh nanti aku ajarin Oke. aja. Kita buat yang mudah-mudah aja. Isoku paling sing ini tok Mbak. Yang mana? Sing cintaku bukan si Betul. People Ambiar itu nggak banyak sih, beberapa itu ada temanku juga. Oh gitu. Yang itu loh, yang Mbak Diahnya, Diah Larasati, Diah L. Iya cewek pokoknya. Itu. Sing cantik kan, iya, cewek cantik, soalnya. Betul. Cantik banget kan dia. Oh Jogja ya aja jangan. Cantik loh orang-orang Jogja. Tapi kalau temanku yang ini bukan orang Jogja dia. Oh gitu. Orang Jakarta tahu aku. Oh malah Jakarta, kuliahnya di Jogja. Jogja juga, iya. Gitu. S1 ya Mbak atau di S1 berarti kalau pendidikan berarti ya nganu ya skripsi tentang skripsi, pendidikan ya iya. bukan fokus tari. Berarti enggak kalau sing skripsi sing seni tarian berarti kan harus mempelajari tari begitu nggak sih atau karena kita kan pendidikan seni tari ya sebenarnya pun juga nggak yang tentang pendidikan banget sih. Kebetulan saat itu aku mengambil tentang manajemen sanggar, penelitiannya. Iya, betul. Gitu. Terus kalau ada teman aku yang mau ambil tentang asal usul tari ini gitu, boleh gitu. Nggak tentang pendidikan juga sih. Kita kira karena pendidikan seni tari harus fokus di pendidikannya gitu. Enggak juga. Berarti bebas ya. Bebas, iya. Oke. Terus di sekarang kan kayak apa ya, ada saran-saran ya sih untuk penari-penari Madiun mungkin yang baru aku pengen jadi penari nih, aku delok TikTok kok kita nari-nari so oleh cuan. Iya betul. Saran-sarannya untuk para penari-penari pemula bagaimana? Pokoknya tetap semangat ya teman-teman ya. Nah, tetap semangat. Iya enggak? Iya sih. Tetap semangat aja. Kamu punya bakat atau enggak tuh tetap dilatih terus. Apa sih Mas pepatah yang hasil itu tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena aku juga punya murid dia dari buta ketukan. Itu dia sekarang jadi bisa karena dia ditekunin aja pasti nanti bisa sendiri kok gitu, telaten sendiri kayak gitu, pasti bakal keluar lah, pasti ada perubahannya kayak gitu. Pokoknya tetap selalu berusaha. Kayaknya itu lebih cocok ke aku ya untuk telaten diri juga untuk post-post di TikTok kayak gitu. Iya gak sih? Makanya dari itu nanti buat story terus nanti Mbak kalau upload jogetannya. Betul. Penting bukan yang nggak stoner aja sih. Bener sih. Maka dari itu para bocil-bocil TikTok lah pengen joget yo sing jelas ae, ojo sing ya paham. Enak lho sing ngono kuwi, ya sing jelas-jelas ae lah, sing pasti-pasti. Iya. Ambil yang mudah-mudah dulu aja. Gitu, dibiasakan. Pone iso melestarikan tari tradisional kan. Betul, itu lebih hebat lagi. Nggak tahu nggak apa-apa, yang penting mau dulu, suka dulu aja. Nah bener itu gitu. Terus yang aku lebih ke para netizen kali ya, kan pasti ada ya netizen itunya tuh salah, tangannya salah, ini gimana. Ya namanya juga orang belajar kan, nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa langsung benar kayak gitu tuh. Apa sih maksudnya, nggak usah dikomenin dulu lah, malah disemangatin kayak gitu. Yang penting suka dulu. Jadi untuk Anda yang sudah terlanjur dikomenin, tutup aja telinga dan mata Anda. Betul sekali. Kita nggak bisa nutupin mulut orang satu-satu kan. Tutup telinga kita aja. Bener banget. Pokoknya tetap berusaha, berdoa, hasil akhir Gusti Allah. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka jadilah ia. Betul sekali.
Oke, terima kasih banyak Mbak Ivi sudah Sama. menemani hari ini, sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing, untuk cerita-cerita. Semoga Mbak Ivi sehat selalu, Amin. rezekinya banyak, Amin. happy terus. Amin. Untuk para penonton setia, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa di-share juga. Ojo ning ndi Medion ae.